Silvi marah karena merasa Ella tersiksa akibat perlakuan pintu belakangnya. Gue ngomongin nama sih. Halo semuanya, kembali lagi di channel Subarucun, tempat gue ngerekap semua PN yang udah gue mainin secepat mungkin. Hari ini gue mau lanjut lagi rekap PN Kin Koi Lepelici, sebuah PN yang menceritakan tentang cowok biasa yang terlibat suatu masa dengan putri yang juga talent dan bukan adalah teman masa kecilnya. Tetapi kali ini gue mau ngerekap Luther Heroina atau lebih disebut Elle, pengawal pribadi Tuan Putri Silvi. Jadi langsung aja, cerita dimulai dari Olo bangun pagi disambut oleh anak-anak dan dilanjut oleh adik Silvi, Mina. Olo mengira ini akan jadi pagi indah seperti biasa hingga ia tersadar kalau nilai akademik di sekolahnya adalah nilai paling bawah yang pernah dicatat dalam sejarah sekolah bangsawan itu. Ya gimana enggak, dari sekolah biasa ke sekolah bangsawan, posisi akademinya pasti beda. Dan dari sini bibit cinta akan ditabur. Elle memberikan pelajaran khusus kepada Olo. Semuanya pun berjalan dengan baik dan Olo pun mulai sedikit pintar. Ya, singkat aja, suatu hari Olo dan Silvi mengobrolkan soal titik lemah pada tubuh seseorang. Olo memperhatikannya dengan cara menyentuh punggung Silvi lalu, singkat ke konteks cerita, Elle adalah salah satu es di klub fencing atau disebut anggar kalau di Indonesia. Tapi rupanya diam-diam ada penggemar fanatik yang terus memfoto Elle tanpa izin dan itu bisa membuat reputasi klub anggar tercoreng. Elle pun mengusulkan untuk 100% とは言えませんが、例えばこんなのはどうでしょう。どうでしょう。あえて言うなら美術館って感じ。 Setelah memikirkan banyak hal, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak bersembunyi, melainkan memancing si pelaku. Esoknya, Elle dipaksa memakai pakaian lain untuk memancing pelaku dan tak disangka taktik itu berhasil. Si pelaku kabur, Olo dan Elle pun mengejar. Di sisi lain, Reina, Mina, dan Silvi disuruh untuk tetap diam di tempat karena berbahaya. Di sepanjang perjalanan jalan, pelaku tanpa sengaja jatuh ke sungai. Beruntung sebelum terjatuh, Elle mengulurkan tangannya menolong si pelaku. Meski dia ada orang memotretnya diam-diam, tetapi Elle tidak bisa membiarkan dia jatuh ke sungai. Olo ikut membantu dan pada akhirnya semuanya berjalan dengan baik. Tapi karena aksi mereka cukup menarik perhatian banyak orang, tak bisa dipungkiri orang-orang sekitar mereka akan mengabadikan momen itu. Sialnya saat itu Elle sedang memakai pakaian baru dan Olo juga bersamanya menimbulkan gosip pedas tentang hubungan Olo dan Elle. Di sisi lain, Silvi pun, 決めた。ねえエル。なんでしょう。あなた、オーロと結婚しなさい。はい。 di sisi lain dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ia berkata, お前シルビーが好きなんじゃなかった？そっか。世の中結局は父のデカさが勝つってことか。 Singkat aja, Elle dipaksa tinggal bersama Olo, Elle, Silvi yang membuat jarak di antara mereka semakin dekat. Elle mulai jatuh cinta dengan Olo dan Olo mulai tergodain tubuhnya si Elle. Dan karena itu Elle tidak bisa fokus dengan tanaman anggal dan sering keluar fokus. Hari demi hari, meski Elle terus datang ke klub tiap pagi, tapi rasanya ada yang kurang di hatinya. Rupanya yang menjadi akar masanya adalah muncul cinta baru di hatinya. Anjing, cinta yang tertuju pada Olo sendiri. Astaga, ampun, ini karakter utama. Semenjak ciuman itu, dan semenjak mereka resmi berpacaran, kabut keraguan di hatinya kini hilang, dan permainan anggarnya justru meningkat lebih baik dari sebelumnya. Ya, kekuatan cinta lainnya, kekuatan cinta. Dia merasakan keanehan, karena sejauh yang ia lihat, Silvi juga sebenarnya mencintai Olo, anjing. Ada, tapi entah kenapa ia mau mendukung Elle untuk menikah dengan Olo. Dan terkeluar kenyataan yang tak pernah ia sangka. Silvi dan Elle adalah kakak adik kandung. 血縁はありますわ。お姉様はあくまでシスア家のシルビア。私のお姉様ですけど。 Di negara mereka terdapat dua keluarga kuat, yakni keluarga Siswa dan Ista, yang punya pelakon konflik lah gitu. Agak lebih ngejelasinnya, tapi gue singkatan aja. Jadi Silvi dan Elle ini dari keluarga Ista.
Dan untuk menghentikan perang konflik, dibuatlah kesepakatan, yakni keluarga siswa sepakat untuk mengadopsi Sylvie yang dari keluarga Ista untuk menjadi ratu di negaranya. Ella yang tidak mau berusaha dengan Sylvie pun mulai belajar supaya bisa menjadi pengawal pribadi Sylvie yang juga adalah adik kandungnya. Kesetiaannya kepada Sylvie itu bukan karena dia adalah calon ratu kerajaan, melainkan insting seorang kakak yang ingin melindungi adiknya. Tetapi di sudut pandang Sylvie ingin Ella atau kakaknya menjalani hidupnya sendiri. Sylvie tidak mau Ella terus terkekang oleh tugas kerajaan. Sylvie pun menjodohkannya dengan Olo karena tahu Olo mampu membahagiakan Ella. Sama seperti saat Olo membahagiakan jadi kala ia kecil. Anjing. Sylvie. Karena itu meski itu berarti menyerahkan lelaki yang ia cintai, Sylvie rela jika itu bisa membuat kakaknya bahagia. Sedikit aja terjadi masalah, yakni si Sylvie tanpa sengaja melihat Olo yang lagi main pintu belakang Ella. Nani o shiteru no, Oro? そんなことはいいの。それよりエルに、私のエルになんてことしているの。あなたならエルを大切にしてくれると思ったから任せたのに、もうあんなひどいことをするなんて。Sylvie marah karena merasa Ella tersiksa akibat perlakuan pintu belakangnya. Gue ngomongin amat sih. Aduh. Sylvie berpikir kalau pintu belakang itu tidak seharusnya diperlakukan begitu. Walaupun menjelaskan semuanya kepada Sylvie kalau itu normal saja. でも信じられないわ。あんなことが気持ちいいだなんて。私に証明しなさい。さっきのあれはエルのためにしていたのだと。Entah karena malah keperlakuan Olo kepada kakaknya atau karena buta cinta Sylvie kepada Olo masih tersisa, Olo disuruh memainkan pintu belakang Sylvie sama seperti yang ia lakukan kepada Ella. Awal-awalnya enggan karena seperti ingin berselingkuh dengan Sylvie, tapi pada akhirnya mereka bertiga melakukannya bersama-sama dan Sylvie juga merasa sangat puas dengan belayan Olo. Pria yang ia cintai dan akan ia serahkan kepada kakaknya sendiri. Di akhir, meski terasa sedih, Sylvie pun berkata, 心配しないで。エルがフェンシングを選ばなくても、私にとってはいまいちな結論ではあったわ。最初からどっちにしろこんな気持ちになる二者択一だったの。 Lalu di saat terakhir pun, seakan benar-benar mengucap sama tiga kepada kakaknya, Sylvie menantang Ella dua lalu. シルビー様本当にフェンシングに武道に打ち込むならこれの決着をつけてからでないと私に一度も勝ったことがないんじゃフェンシングでも大成できないわよ。 Tamat. Gimana tuh lainnya? Seru gak? Lu pernah gak ada di posisi dimana lu harus nyalahin cowok yang lu cintai demi kebahagiaan orang lain, yaitu kakak lu sendiri, anjing. Tapi setidaknya si Sylvie dapat jatah pintu belakang lah. Ya sekian dan terima kasih, sampai jumpa minggu depan.